Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di ngobrol-ngobrol lagi ya. Kali ini bareng salah satu. Jadi kali ini kita akan bahas tentang geliat komunitas ya. Geliat komunitas di Jombang terutama setelah corona ini Mas ya. Iya. Boleh diperkenalkan dirinya Mas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi, tapi biasa dipanggil teman-teman. Ada yang manggil sih Donald gitu. Donald ya. Ya sebagai salah satu pegiat dari komunitas Milanisti Indonesia Sessione Jombang. Jadi Milanisti Jombang chapter Milanisti Indonesia chapter Sessione ya. Bahasanya itu Sessione Mas Sessione. Ya. Kenapa kok saya mengundang Mas Edi, Mas Donald ini ya, Mas Donald ini untuk kita dulu ketemu di mana Mas? Ketemu nih di sebuah forum yang mengklaim sebagai the biggest the biggest forum of Indonesia. Ya. Nggak perlu disebutin karena mereka sekarang sudah diakuisisi ya, sama perusahaan besar ya. Nah, jadi saya dulu itu kenal Mas Edi ya kurang lebih tahun 2012-an gitu ya. Di salah satu kafe gitu, yang mana kafe itu dulu kafe komunitas ya Mas ya. Jadi banyak komunitas yang memakai kafe itu sebagai base camp ya. Kira-kira seperti itu lah. Kita ketemu, ngobrol, terus sharing banyak hal, terutama dalam bidang teknologi, terus geliat komunitas terutama di Jombang. Kalau dulu komunitas kan sangat sedikit ya Mas ya, nggak sampai. Sangat sedikit, dan bisa dibilang Milanisti itu sebagai komunitas supporter untuk klub luar negeri yang pertama di Jombang. Nah itu di tahun 2000. Untuk tahun ini 10 tahun Milanisti. Wah 2011 ya Mas ya. Satu dekade. 10 tahun Milanisti Jombang. Boleh dijelaskan mengapa seseorang ini, saya tanya sama ya sebagai individu ya, kok memutuskan untuk bergabung di komunitas, apalagi ini komunitas supporter sepak bola ya? Pertanyaannya kenapa? Kita flashback dulu ya, kan komunitas itu kan suatu wadah perkumpulan yang mana itu punya yang memiliki satu persamaan rasa kesukaan yang sama gitu. Nah waktu itu saya juga kan suka Milan, AC Milan gitu. Milanisti. terus suka Milan, terus sebelum di Jombang saya itu gabung di Surabaya dulu. Terus setelah itu pulang ke Jombang, bersama teman-teman mendirikan Milanisti Indonesia Sessione Jombang. Waktu itu berapa anggotanya Mas awal-awal? Untuk founder ada 6 orang, salah satunya saya. Untuk pertama kali kita ngumpul itu di ini kolam renang sebelahnya Marcella? Bukan. Kolam renang sebelahnya sebuah supermarket gede. Pertama kali kumpul itu di situ. Setelah itu kita satukan visi, kita harus membesarkan Milanisti bersama 6 orang itu, 6 orang. Terus setelah itu mulailah kita bergerilya nyari teman yang suka gitu. Caranya ya kita masang poster gitu, masang pamflet di mana, di kafe-kafe ya, di kafe-kafe, di keramaian. Waktu itu masih rame-ramenya mana itu, Keraton. Kita mau masang sampai di Keraton itu. Serius? Oh iya.
di tiang listriknya keraton itu sampai pasang tempat main PS, pasang gitu. Terus di tempat-tempat futsal gitu. Karena untuk jadi supporter bola mereka harus suka sepak bola. Setelah itu dengan kira-kira adalah beberapa teman yang gabung, kita inisiasi ada kegiatan. Salah satunya nobar yang di tempat kafe yang tadi itu. Terus samping nobar kita ada juga futsal. Futsal alhamdulillah sampai sekarang masih lah. Terus di samping itu juga kita ada kegiatan soccer. Kalau bahasa gampangnya lapangan gede gitu. Sepak bola lapangan besar. Terus sampai sekarang juga masih ada. Itu sampai liga ya Mas? Maksudnya ada liga tertentu ikut sama kota lain gitu? Enggak ya? Cuman fun-fun aja lah. Sama teman-teman yang penyuka Milan. Terus samping itu juga ada ini Mas, donor darah. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih inilah, masih ajek lah istilahnya. Ketika dulu ya, Saman sendiri sebagai seorang founder yang mampu mempertahankan komunitas sampai 10 tahun nih, terutama di Jombang, di lingkungan di kota yang kecil. Nah, kita anggap kecil karena PDB-nya juga masih kecil ya daripada kota-kota yang besar. Maksudnya daripada Malang, Surabaya, Kediri dan lain sebagainya, PDB daerahnya kan masih belum segede itu. Apa yang menjadi kendala dan persoalannya selama ini, Mas, terutama dalam mempertahankan komunitas ini? Kendalanya sih ini ya, kadang namanya juga orang perkumpulan orang banyak gitu kan, ada selisih paham atau apa gitu aja sih menurut saya, yang agak bukan mengganggu sih, cuman kadang ya bisa muncul slik-slik gitu. Konflik yang membuat itu sama menyelesaikannya dengan teman-teman gimana biasanya caranya? Menyelesaikannya ya kadang kita bikin nyantai aja lah. Wes babano lan jarno gitu, wes ngono ae. Cara berpikirnya sesederhana itu ya Mas ya. Yang penting tetap berkegiatan, tetap punya koneksi yang bagus antar satu sama lain gitu ya. Terus apa yang akhirnya Saman dapat, Mas, dari berkomunitas, terutama di yang pasti sih ini ya, teman tambah banyak. Teman-teman tambah banyak, kita koneksi juga tambah luas. Nggak cuma di Jombang, malah bisa dibilang se-Indonesia lah kita bisa saling mengenal. Internasional lah. Iya bisa lah. Jadi semisal kita mau main kemana kan, Jogja, Jakarta gitu, nggak usah lah kita, waduh kok ya apa rek, tinggal telepon aja lah teman-teman di sana, Mas aku mau arep dolen rene Mas, tolong kok ya minimal ada jamuan lah gitu. Minimal bisa bertemu dan saling sapa, cerita-cerita tentang satu kesukaan. Kayak gitu ya. Mengapa dulu bisa orang tetap online dan offline, sekarang kok enggak? Mereka cenderung malas banget ketemu satu sama lain. Sebelum corona loh, Mas. Iya enggak? Iya, apa ya? Ya mungkin kesibukan lah. Terus banyak yang dulu teman-teman yang dulu waktu pertama berdiri itu masih sekolah, masih kuliah. Nah sekarang mungkin dia udah masuk ini ya, udah masuk rumah tangga, udah nikah, udah ya punya kesibukan gitu. Akhirnya merekrut teman-teman baru lagi ya Mas ya. Maksudnya cari teman baru lagi untuk komunitas ini. Iya, kita nyari jalan seperti itu, juga kita merekrut teman-teman yang suka. Karena kan yang suka Milan itu nggak cuma orang-orang yang
pada masanya gitu. Ya. Sekarang juga Milan juga udah mulai naik, udah masuk champion lagi. Otomatis banyak anak-anak muda yang ya seumur-umuran kuliah gitu udah mulai suka Milan. Gitu. Ada perbedaan nggak Mas ketika Milan dulu nggak masuk terus sekarang masuk, Iya. orang-orang yang setia gitu? Sing mesti ya itu Sing jadi mesti. bahan bulian. Saya dulu itu sebetulnya perasaan saya pertama kali ketemu dengan teman-teman komunitas supporter itu takut sebetulnya Mas, karena stereotip yang terjadi di media, terutama di media di TV, bahwa supporter itu A, B, C, D, E, F, G ya, yang ujung-ujungnya ke arah negatif gitu. Bagaimana sama menanggapi hal itu Mas? Ya kalau dari sisi itu sih mesti ono, mesti ada. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu kan. Ada juga supporter yang ya mereka ikut supporter karena ingin mencari teman, baik itu yang dari Milanisti, untuk juga dari teman-teman komunitas lain, klub-klub lain gitu kan. Ya meskipun antara Milanisti dengan klub-klub lain juga kadang ono klase, kadang enek bully-buliane ya cuma sekedar Biasa ya, fun biasa. Rivalitas Ya. biasa. Kalau bully-bulian di media sosial itu sangat tapi kalau memang mereka sudah terbiasa berkomunitas ya, yang bully di media sosial gitu, ketika ketemu di offline juga tetap baik kan Mas ya? Oh tetap salaman. Tetap salaman. Oh nanti juga misalnya mari salaman cek tetep gojol-gojolokan, cek bully-bulian ya paling guring-guringnya anak guyune. Itulah pertemanan ya, kadang kan Iya. ada nggak tepake. Iya. Ya, seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Jadi kenapa kok akun ini ngundang teman-teman komunitas? Pertanyaan pertama tadi yang belum sempat saya jawab. Saya mau ngasih tahu sama teman-teman bahwa untuk mengembangkan jaringan itu Saman punya banyak metode. Salah satunya adalah berkomunitas supporter kayak Mas Edi kayak gini. Saya banyak dapat cerita orang-orang yang mau berkomunitas di satu kesukaan hobi yang sama, itu membuat mereka mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah betul seperti itu Mas? Ada hubungannya nggak? Salah satunya. Salah satunya. Jadi hal ini bisa dilakukan oleh kawan-kawan sekalian untuk mengembangkan jaringan gitu, selain dari akun kami seperti itu. Tujuannya itu Mas sebetulnya. Dan di samping itu ya memperkenalkan bahwa Milanisti masih ada. Oh selalu ada. Wow, ada meskipun kadang istilahnya 5 menit 5 watt. Wah. Tapi tetap ada. Tetap ada ya. Saya nggak mau bahas tentang Milan dan gosip-gosip tentang Milan, enggak. Saya soalnya nggak ngerti Mas, takut nanti dibully. Daripada nggak ngerti terus sok-sokan ngerti kan, mending bahas tentang komunitasnya aja, bagaimana mampu mempertahankan. Soal pekerjaan tadi. Kalau salah satunya kan itu tadi keuntungannya kita dapat informasi pekerjaan, bukan mendapat pekerjaan ya. Mendapatkan informasi, betul. Baik dari ya kadang nek ketemu omongan Mas, gak ono lowongan kan. Nah, kadang di situ, kadang juga di grup itu di share. Mas ono lowongan dek gini, rek ono lowongan dek iki, ono lowongan dek gini. Monggo sing minat. Kadang sih gitu. Jadi teman itu bagian dari privilege juga kan Mas, yang keberuntungan. Jangan kan pekerjaan kadang jomblo-jomblo. Jangan bahas itu. Itu di minggu aja ya. Komunitas dan digitalisasi media. Bagaimana terus kemudian teman-teman komunitas beradaptasi dengan dunia digital hari ini? Teman-teman Milan sih udah ini ya, udah sangat beradaptasi ya. Sangat beradaptasi. Punya channel YouTube juga ya? Oh iya. Boleh disebutkan channelnya Mas Nopo? Milanisti Jombang, udah masuk itu aja. Masuk di YouTube-nya ya, subscribe. Enggak, saya nggak pernah minta. Tapi kalau
berkenan ya silakan. Nah, itu namanya promo. Jadi mas ini adalah senior saya, psikologi juga, tapi memang beda kampus ya. Jadi ngobrol itu nyambung. Saya nggak tahu juga kenapa bisa nyambung, padahal rentang waktunya rentang usianya kan sangat jauh gitu mas. Ya mungkin karena Mas Edi ini sangat expert ya di psikologi seperti itu. Oh ya, untuk informasi di Jombang nggak cuma Milanisti ya, banyak yang komunitas supporter. Ya tanpa saya sebut banyak. Ya banyak dan pasti punya dinamikanya masing-masing juga ya Mas ya. Karena ya namanya komunitas kan pasti ada positif negatifnya, tergantung Samen mempergunakannya itu bagaimana. Tapi yang jelas menurut saya Mas ya, Milanisti itu termasuk sangat solid gitu untuk mempertahankan komunitas ini. Ya semoga aja tetap terus jaya di laut udara. Apalagi digitalnya ya. Digitalnya ya. Subscribe-nya nambah. Subscribe-nya nambah. Subscribe-nya nambah. Follower di IG. Followersnya IG-nya apa? Sama sih, Milanisti Indonesia Sesione Jombang udah masuk. Nah, itu udah. Silakan di-follow teman-teman yang memang seneng Milan dan malu ya nggak apa-apa DM saya, nanti tak kasih nomornya Mas Edi langsung biar diajak ngobrol dulu ya Mas ya. Cocok bungkus, gak cocok ya wis. Dan prinsip kita kadang ini, kalau ada teman-teman yang ya mungkin suka sama soccer lapangan gede, terus futsal, terus donor, meskipun nggak suka Milan gitu, tetap bisa gabung kok. Gabungnya ya tinggal kontak gitu aja Mas ya. Tinggal kontak di Instagram, di Twitter juga ada Mises Jombang. Karena kita punya ini bagian yang buat meracuni orang-orang yang propaganda, bagian propaganda. Kita punya divisi itu. Divisi propaganda. Wah. Iya, ancen wong psikologi piye maneh. Saya mau tanya Mas, selain donor darah ya, pernah nggak menyelenggarakan semacam kayak bakti sosial gitu yang di daerah tertentu gitu yang untuk bakti sosial yang masih aktif sampai sekarang memang donor ya. Tapi dulu-dulu kita pernah loh, kita menggalang pakaian bekas, terus kita ngadakan sumbangan yang ditujukan untuk yatim piatu. Pernah kita. Pernah ya, sampai. Tapi itu hanya event pas kita ulang tahun. Tapi rutin, hampir tiap tahun menyelenggarakan atau bagaimana? Untuk yang penggalangan itu kita ini ya, belum. Terakhir yang berapa tahun yang kemarin lah. Sekarang akhir-akhir ini belum ya. Semenjak corona ini komunitas harus beradaptasi memang Mas ya. Iya. Corona sangat ini ya, sangat efek. Nyaman deh. Kadang itu ya orang yang lihat kita ngobrol gitu ya di apa? Ya saya ngerasa aja sih Mas ya. Misalkan kita ngobrol itu kadang ketawa di hal-hal yang tidak diduga ambigu, mereka ambigu gitu ya. Ketawa-ketawa di daerah ambigu kayak gitu kan kadang aneh gitu ya bagi beberapa orang. Tapi kita bisa ketawa ya itulah karena pertemanan mungkin ya. Karena kita ini ya punya kode-kode sendiri untuk dunia ambigu ya. Salah satu hal selain memfollow akun-akun loker adalah mengembangkan jaringan offline. Seperti ini, ketika Samen sudah dianggap sebagai bocah nakal di keluarga kan, akhirnya Samen nggak akan dapat rekomendasi pekerjaan dari keluarganya Samen. Ya bisa dapat rekomendasi pekerjaan dari teman-teman di komunitas. Ya seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.